Halo teman-teman, jadi di sini aku bakalan ngasih kalian tutorial bagaimana cara membuat to-do list yang ada di Excel. Nah, jadi di sini ada contoh yang sudah aku buat. Ini ada tentang kegiatan-kegiatan, terus ada statusnya dan juga ada keterangannya. Nah, di bagian atasnya juga aku udah bikin total tugasnya, terus ada beberapa jumlah yang sudah selesai dan jumlah yang belum selesai. Nah, di sini kalau misalnya aku pencet checklist, di atas barnya itu bakalan berubah, warnanya bakalan berubah dan juga barnya ini bakalan bertambah. Nah, mungkin langsung aja kita mulai tutorialnya. Nah, selanjutnya langsung aja kita buka Excel kosong. Di sini kita bakalan tulis apa saja yang mau kita tulis di to-do listnya. Sini aku simple aja ya teman-teman. Aku cuma nulis nomornya, terus kegiatannya, dan juga statusnya apakah sudah dikerjakan atau belum, dan juga keterangan dari kegiatan yang ingin aku buat. Nah, di sini juga kita rapikan mau seperti apa fontnya, bagaimana bentuknya, dan bagaimana ukuran fontnya. Kita rapin aja ya teman-teman selnya sesuai selera kita. Oke, selanjutnya di sini aku bakalan bikin tabel. Di sini aku ambil sekitar 10 sel. Lalu kita akan pergi ke bagian boards dan kita pilih yang more boards untuk pembatas yang lebih bervariasi ya teman-teman. Sini aku pilih line yang ada 2 garis gitu. Lalu di bagian color aku pilih warna ungu. Dan aku mau garisnya ini tuh cuman ada di bagian outline atau di bagian luarnya aja, jadinya seperti ini. Lalu di bagian atas kita akan menambahkan warna. Pokoknya kalian bisa menyesuaikan tulisan-tulisan ini tuh sesuai selera kalian, mau kayak gimana aja. Oke, di bagian atas aku bakalan bikin garis baru untuk tempat jumlah kegiatan dan juga jumlah tugas yang sudah dan belum diselesaikan. Nah, sini aku juga bikin garis di dalamnya. Di bagian inside, aku bakalan pilih garis yang kecil biar lebih terlihat ya. Oke, pokoknya bikin aja sesuai selera kalian. Nah, di bagian atas aku bakalan satuin selnya dan aku mau tulis judul to-do list aku, yaitu to-do list kegiatan liburan. Oke, di bagian judul kalian bisa hias sesuai yang kalian inginkan, bisa ubah fontnya, lalu ubah ukurannya, dan juga ubah warna fontnya sesuai yang kalian inginkan. Oke, setelah kita membuat tabel sesuai yang kita inginkan, kita akan masuk ke dalam pengisian tabelnya. Di sini aku mau bikin nomor yang langsung muncul ketika kita tulis kegiatannya. Jadi kita bakalan tulis rumus yang isinya itu ada if error, lalu kita ketik lagi sequence. Setelah itu kita ketik lagi kontak dan kita blok bagian tabel bagian kegiatan. Setelah itu kita tutup kurung 2 kali, kita kasih koma dan tanda kutip dan tutup kurung enter. Nah, sini ketika kita menulis nama kegiatannya itu bakalan langsung muncul nomornya. Oke, kalian tulis aja sesuai kegiatan yang akan kalian lakukan. Sini biar lebih cepat aku langsung aja paste. Nah, kita rapin aja tabelnya lalu nomornya. Oke. Nah, setelah itu kita bakalan buat di bagian status. Nah, sini kita blok dulu statusnya, kita pergi ke insert dan kita pilih fitur checkbox. Oke, selanjutnya kita blok bagian kegiatan. Nah, lalu kita kembali lagi ke home dan kita pilih fitur conditional formatting. Kita pilih new rule. Dan kita pilih yang paling bawah itu ada use a formula. Nah, di sini kita isi tabel di bagian status, kita hapus tulisan dolarnya. Setelah itu kita pergi ke bagian format. Nah, kita pilih fontnya mau seperti apa. Kita pilih yang italic aja. Lalu di sini aku mau tulisannya itu ada garis coretannya. Lalu di colornya aku mau pilih warna merah.
Ini biar supaya ketika kita menceklis bagian status, itu tulisan di bagian kegiatannya itu jadi kecoret gitu ya teman-teman. Lalu kita pencet OK, dan pas kita pencet, nah dia udah berhasil ya, udah ada coretannya. Setelah itu kita bakalan buat sheet baru. Di sini kita bakalan bikin jumlah kegiatan, terus jumlah yang sudah diselesaikan, dan juga jumlah yang belum diselesaikan. Kita tulis aja ini ada total tugas, belum selesai, dan juga sudah selesai. Nah, di sini kita tulis aja sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah itu kita rapikan dulu fontnya mau seperti apa. Aku bakalan ngikutin font yang seperti di halaman sebelumnya. Kita rapikan. Nah, kalau sudah selesai, di sini aku bakalan satuin selnya untuk kita menulis angkanya. Lalu kita buat aja tulisannya sesuai yang kita inginkan mau seperti apa. Sini aku mengikuti tulisan seperti yang sebelumnya ya, warnanya ungu dan fontnya warnanya putih. Nah, kita rapikan sedikit. Oke. Setelah itu aku mau bikin garis di bagian pinggir-pinggirnya biar lebih rapi. Kita bagian outline. Oke, di bagian belum selesai juga aku bikin dengan yang sama. Sini kalian bebas mau pakai warna apa aja, sesuai selera kalian aja ya teman-teman. Oke, di sini kita bakalan tulis angka sesuai dengan tabel sebelumnya yang sudah kita buat. Sini aku pakai rumus konta. Pencet, lalu kita balik ke sheet 1. Kita blok bagian kegiatan dari atas sampai bawah. Lalu kita pencet enter aja langsung. Nah, jadinya seperti ini. Dan di bagian belum selesai, kita bakalan nulis rumus yang berbeda. Di sini aku pakai rumus countif. Kita pencet. Lalu kita kembali ke sheet yang pertama. Kita blok bagian status. Lalu kita tulis false. Ini supaya yang terhitung itu cuman bagian yang nggak kita checklist. Nah, lalu kita enter aja. Jadi deh. Lalu selanjutnya di bagian yang sudah selesai kita tulis rumus yang sama, kita masih menggunakan countif. Lalu kita kembali ke sheet yang pertama, kita blok lagi bagian status. Lalu sini bedanya kita tulis true. Jadi yang ketulis atau kehitung angka itu cuman yang kita checklist. Nah, jadinya seperti ini. Nah, di sini kita ubah dulu nama selnya. Sini aku namain dengan nama total. Lalu di sel bagian belum aku namain belum. Lalu di sel bagian sudah aku namain sudah. Di sini kita cuman bisa namain dengan satu kata aja ya. Dan untuk memindahkan angka-angka ini ke sheet yang pertama, ke bagian sini, kita bakalan copy terlebih dahulu. Nah, ini kita copy, lalu kita paste dengan klik kanan. Kita pilih paste spesial dan pilih link picture. Nah, jadinya seperti ini. Kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman. Pokoknya sesuaikan aja sesuai selera kalian. Nah, kita akan kembali ke sheet yang kedua, lalu kita pindahkan angka yang belum selesai. Kita masih gunakan dengan cara yang sama, dan kita pilih paste spesial. Nah, jadinya keluar ya teman-teman. Oke, kita rapihin lagi sesuai selera kita. Lalu di angka yang sudah selesai juga kita pindahkan. Kita copy dan kita paste spesial. Nah, oke. Kita rapikan lagi. Nah, ketika sudah rapi, kita bakalan masuk ke bagaimana cara membuat persentase bar. Di sini kita rapikan terlebih dahulu. Lalu aku bakalan tulis rumus sesuai dengan nama di sheet yang kedua, yaitu ada sudah per total.
Nah, kita enter. Ini keluarnya jadi 0,2. Nah, biar keganti jadi persentase, kita ubah di number. Kita pilih persentase. Lalu karena ini nolnya kebanyakan, aku hapus aja jadi 20%. Nah, jadinya ketika kita menceklis bagian status, persentasenya itu bakalan berubah. Nah, biar lebih menarik, aku bakalan bikin bar di bagian sini. Jadi kita pergi ke conditional formatting, kita pilih new rule. Lalu di sini kita pilih format style itu dengan data bar. Lalu di bagian minimalis aku pilih menjadi number dan maksimum juga number. Bedanya di sini kita tulis menjadi 1. Lalu untuk colornya aku mau pilih warna ungu dengan warna yang sama. Jadi kita langsung aja pencet OK. Nah, jadinya kalau kita checklist warnanya itu bakalan berubah. Oke, nah biar angkanya lebih kelihatan, aku mau ubah dulu warna fontnya dan aku tebelin lagi. Nah, biar kelihatan kalau misalnya barnya belum keisi, aku mau jadiin warna abu-abu. Kita pilih abu-abu yang agak gelap aja kali ya. Oke, jadinya seperti ini. Nah, oke. Kita coba dulu. Nah, jadinya kelihatan ya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman itu tutorial yang bisa aku berikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan karena kita sama-sama belajar ya. Jadi kurang lebih mohon maaf. Dadah. Assalamualaikum.